Kemarin kita udah ngomonginnya salah satu food reviewer yang bermasalah dan gue appreciate banget dari lu semua yang nonton konten gue saat ini. Cuma ada satu komenan yang kayaknya ini gue pengen bahas banget ya. Gue appreciate dengan dia yang bilang soal orang bekerja sama dengan food reviewer ini, which is good. Tapi ada satu klausa atau satu kalimat yang menurut gue kayaknya ini harus dicek lagi dah. Yakni ya lu riset dulu dah daripada asal-asalan. Riset atau gali informasi. Oke, kita bakal ngomong langsung aja soal masalah riset ini. Karena menurut gue masih banyak banget orang yang nganggep kalau riset itu cuma sebatas kayak gali informasi. Padahal sebenarnya riset itu jauh lebih mendalam daripada kita cuma nyari informasi. Oke, gue bacain aja gitu ya, karena ini udah disimpan di HP gue. Apa itu sebenarnya riset? Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, riset itu adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara sistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Ini memang panjang banget, jadi gue bakal bilangnya begini. Riset itu bagaimana kita menemukan solusi baru. Solusinya itu bisa jadi fakta, bisa jadi sebuah pengetahuan, atau bahkan bisa jadi sebuah, kalau kita bicara sistem, berarti dia membuat sistem itu menjadi lebih baik atau membuat sebuah penafsiran itu menjadi lebih baik dengan metode yang sistematis dan juga ilmiah. Kenapa? Karena orang tuh nganggap kalau riset itu ya cuma kayak gali informasi. Padahal kalau gali informasi, lu kalau misalnya mau cari tahu tuh kenapa Agnes nggak mau bayar ke lu kan bisa lihat tuh banyak di Lambe Turah. Dan itu ya menurut gue gak ada informasi, bukan riset. Jadi riset ini sangat berbeda dengan apa yang lu tahu di halayak banyak atau di masyarakat luas ya. Tapi gue paham kenapa banyak banget orang-orang yang ngomong kalau riset itu lu udah ngegali informasi aja itu adalah bagian dari riset. Betul, karena di tahun 2000-an, bisa dibilang sih akhir 2000-an ya, sampai 2010-an, riset atau yang kita bilang sebagai penelitian lagi digenjot banget oleh Kementerian Pendidikan dan juga universitas. Karena menurut gue sekarang lu bisa lihat ya, kalau lu mau wisuda atau lu mau menyelesaikan kuliah ya mau gak mau lu harus menunjukkan paper lu gitu kan. Atau ya minimal lu submit paper dan dinyatakan valid. Jadi memang ini bukan hal yang baru, ini udah dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya. Dan wajar kalau untuk memberikan pengertian pertama kali, ya riset itu lu udah menggali informasi sebenarnya bagian dari riset. Ini yang menjadi salah persepsi. Karena sebenarnya menggali informasi memang ada aktivitas atau kegiatan dalam sebuah riset. Tapi riset sendiri itu kegiatannya banyak banget. Karena yang tadi gue udah bilang ada metodenya. Terus juga lu bangun hipotesa, lu membuktikan hipotesa dengan pengujian secara kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu, lu mempublikasikan karya itu. Publikasinya lewat mana? Bisa jadi lewat skripsi, bisa jadi lewat paper atau jurnal, bisa jadi lewat tesis kalau misalkan S2, atau bahkan ya lu bisa lewat buku yang ada beberapa di kita udah bahkan gitu ya, publish gitu. Oke, sebagai contoh, mungkin kalau lu tahu namanya Eno Bening, ya gue tahu itu memang kayak, aduh lu ngasih contohnya basi banget sih. Tapi hey, ini orang, dia manfaatin skripsi dia yang ngeceritain bagaimana YouTube itu bisa mempengaruhi para penonton yang awalnya dia menonton secara cuma nerima informasi aja dari TV, menjadi orang ini bisa menonton sesuai dengan kemauan dia. Jadi lu bisa mendapatkan ya insight baru soal gimana caranya lu menonton sesuai dengan keinginan lu. Nah, skripsinya ini akhirnya dia bawa sampai ke dalam buku yang mungkin lu udah tahu, tapi ini bukunya cukup bagus dan memberikan insight baru juga ke gua karena ternyata bisa juga ya sosial media itu membawa ke ranah yang dampaknya tuh secara psikis sangat-sangat luar biasa buruk.
Lu bisa baca bukunya, ini gue udah taruh di sini, dan kalau mau klik barangnya bisa cek di bawah. Ini gue nggak ada afiliasi manapun, tapi memang buku ini cukup bagus. Selain Eno Bening, sebenarnya banyak sih yang bisa gue jelasin ya. Contoh kayak mendiang B.J. Habibie. Dia itu nemuin salah satu teori yang lumayan panjang juga sebenarnya nama teorinya. Mungkin gue bakal taruh di sini aja. Teorinya ini cukup bagus ya, karena dia bisa mendeteksi keretakan yang terjadi di pesawat. Dan asal lo tahu sendiri ya, keretakan ini sifatnya susah untuk dideteksi secara timbul. Atau ya kalau misalkan lagi di ruang maintenance atau di hanggar gitu ya, orang maintenance-nya pun juga nggak bisa ngedetek ini keretakannya dari mana. Itu akhirnya yang membuat pesawat sekarang menjadi lebih aman. Selain itu ada juga dari Ricky Elson. Mungkin lu taunya dia adalah orang yang membuat mobil listrik di Indonesia gitu ya, barengan sama Pak Menteri BUMN sebelumnya. Sorry kalau misalnya gue lupa, tapi intinya dia itu pemilik Jawa Post. Dan orang ini juga sempat mematenkan salah satu stator yang bisa dibilang sih bentuknya cukup unik ya. Karena statornya ini memang didesain untuk wind turbine atau turbin angin dengan efisiensi yang bisa dibilang peningkatannya luar biasa. Ada juga dari Dr. Tirta. Sebenarnya gue pengen bilangnya Mas Tirta aja sih, karena kayaknya lebih enak gitu ya. Dia sebenarnya sebagai pebisnis muda yang punya pengalaman cukup banyak juga di bidang pencucian sepatu atau bahkan ya reparasi sepatu. Dia itu membuat salah satu jurnal apa sih keterkaitan antara macro influencer dan micro influencer dalam brand awareness dan juga hard selling. Jadi brand awareness ini maksudnya lebih ke arah soft selling. Nah kalau hard selling itu kayak ini gue punya baju baru nih, udah deh lu beli aja, apalagi sekarang lagi diskon. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi memang mereka ini punya riset-riset yang sebenarnya ini bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan, karena memang mereka melakukan sesuai dengan metode dan juga dibimbing oleh dosen yang memang udah paham di bidang itu. Dan bahkan nih ya, kalau emang benar-benar lu mau masuk ke dalam dunia riset itu tapi belum mendapatkan hasilnya atau lu belum mendapatkan solusi terbarunya gitu ya, lu dengan melakukan kegiatan riset aja sebenarnya itu udah menambah sisi kognitif lu. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan nih lu merasa kayak aduh gue kayaknya merasa kurang kreatif deh, atau gue kayaknya orangnya kurang sistematis deh. Nah dengan lu melakukan riset, sebenarnya otak lu tuh udah didesain biar lu tuh harus teratur. Lu stepnya harus begini. Jangan lu cuma mengandalkan kayak lu harus dari sini terus habis itu tiba-tiba loncat ke sana gitu. Kan nggak bisa ya, lu harus step dulu baru lu bisa ke sana. Di situ juga lu belajar kalau ternyata kalau misalkan melakukan hal begini gue bisa mendapatkan hasil seperti ini gitu. Kalau gue melakukan hal seperti ini gue bisa mendapatkan hal seperti ini. Jadi secara naluriah lu bisa tahu kalau gue melakukan riset tuh sebenarnya bukan asal-asalan langsung caplok aja, enggak, tapi memang ada sistem yang gue harus tahu dulu, yang gue harus pahami dulu, baru gue ambil metode apa yang cocok. Setelah itu gue bikin hipotesanya apakah ini bakal berhasil atau enggak. Kalau berhasil karena apa, kalau nggak berhasil karena apa. Jadi ini bukan hal yang kalau gue bilang sih kayak langsung tiba-tiba bleng gitu loh. Enggak, jadi memang ada sistemnya sendiri, memang ada metodenya yang itu dikumpulkan menjadi metodologi. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita simpulin? Dari beberapa contoh kita udah bisa tahu kalau riset itu sebenarnya bermanfaat buat orang-orang yang memang dia itu pengen tahu lebih dalam gitu ya soal bidang dia yang ya emang dia suka. Jadi kalau misalkan dianggap riset itu cuma kayak gali informasi, kayak perlu divalidasi balik dah. Jadi menurut gue riset itu lu harus tahu masalah apa yang belum diselesain, lu harus cari tahu akar masalahnya apa, lalu juga lu mau fokus di mana, ya makanya di situ ada batasan masalah atau rumusan masalah. Terus juga metode apa yang bakal lu pakai, terus hipotesanya lu mau bangun, apakah memang ini bakal berhasil atau enggak, kalau berhasil karena apa, kalau nggak berhasil karena apa, dan juga apa hasil yang lu bisa dapatkan ketika lu meneliti dengan metode ini. Itu aja dari gue. Semoga dengan penjelasan gue dari riset ini bisa memberikan pencerahan buat lu. Semoga kita ketemu di video berikutnya.